Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Saparahima. Di sini saya akan menginformasikan perlawanan Ahmad Subarjo terhadap Jepang. Pada masa pendudukan Jepang 1942-145, rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat kerja paksa Romusha, perampasan hasil pertanian, dan pembatasan keterbatasan. Meskipun Jepang awalnya menjanjikan kemerdekaan, janji tersebut hanya dimanfaatkan untuk kepentingan perang. Ahmad Subarjo, seorang tokoh nasional, menolak penindasan Jepang dan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi dan politik. Selanjutnya yaitu ada tokoh pemimpin. Ahmad Subarjo adalah tokoh utama dalam perlawanan tersebut dan dikenal sebagai tokoh nasionalis yang terlibat dalam BPUPKI dan PPKI. Disebutkan juga tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Namun, Ahmad Subarjo lebih menonjol dalam peran diplomasi dan penyusunan langkah menuju kemerdekaan. Selanjutnya yaitu ada waktu dan lokasi perlawanan Ahmad Subarjo terhadap Jepang. Perlawanan Ahmad Subarjo terhadap Jepang terjadi sekitar tahun 1944 sampai 145 menjelang berakhirnya pendudukan Jepang dan berlokasi di Jakarta, pusat pemerintahan Jepang di Indonesia, dan beberapa wilayah penting lain di Jawa. Selanjutnya yaitu ada kronologi perlawanan. Yang pertama ada awal pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1944. Ahmad Subarjo dan tokoh nasionalis lainnya membangun jaringan pergerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan yang kedua, pada tahun 1944, Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Tokoh-tokoh Indonesia termasuk Ahmad Subarjo mendesak Jepang untuk menepati janji memberikan kemerdekaan. Yang ketiga, pembentukan BPUPKI pada tahun 1945. Ahmad Subarjo turun aktif menyusun dasar negara dan rencana kemerdekaan. Dan yang keempat yaitu ada menjelang proklamasi. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Ahmad Subarjo berperan penting dalam meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk negara memproklamasikan kemerdekaan. Ia juga membantu menyusun naskah proklamasi di rumahnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Dan yang terakhir yaitu ada perlawanan diplomatik. Meskipun tidak bersenjata, langkah-langkah Ahmad Subarjo merupakan bentuk perlawanan politik dan diplomatik terhadap kekuasaan Jepang. Yang terakhir yaitu ada akhir perlawanan. Perlawanan Ahmad Subarjo terhadap pendudukan Jepang berakhir dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Ahmad Subarjo diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia dan melanjutkan perjuangannya melalui diplomasi di panggung internasional. Sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.